Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dewi Anggraini, stambuk F551-20026 sebagai moderator kelompok 8. Dan perkenalkan nama anggota kelompok saya yang lain, yaitu Widianingrum, stambuk F551-20022, dan Rizky Lilis, stambuk F551-20036. Di sini video ini kami akan menjelaskan materi tugas UTR statistika dan probabilitas. Untuk bagian slide 3-9 yang akan dibacakan oleh Rizky Lilis, stambuk F551-036, dan bagian slide 10-16 yang akan dibacakan oleh Widianingrum, stambuk F551-20022, dan slide 17-24 akan dibacakan oleh saya sendiri. Rizky Lilis, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Lilis dan stambuk F551-20036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang UTS statistika dan probabilitas. Kebetulan kami dari kelompok 8 dengan yang beranggotakan 3 orang. Pertama itu Widianingrum dengan stambuk F551-20022, kemudian Cynthia Dewi Anggraini F551-20026, dan juga saya sendiri yaitu Rizky Lilis dengan stambuk F551-20036. Baik, di sini ada 5 poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah menurut kalian apa yang dimaksud dengan peneterusan data. Yang kedua, menurut kalian apa itu pengukuran tendensi sentral. Kemudian yang ketiga, seperti apa implementasi kuartil dan persentil. Kemudian keempat, menjelaskan cara pengukuran dispersi, kemiringan, dan kerunsingan data. Kemudian standar deviasi lanjutan. Yang kelima, menjelaskan apa itu statistika dan apa itu skala pengukuran. Baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peneterusan data? Peneterusan data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperkirakan nilai di luar dari data yang tersedia. Peneterusan data juga biasa digunakan untuk memprediksi suatu hal, misalnya memprediksi suatu tren berdasarkan tren yang ada di masa lalu. Tetapi dengan demikian, peneterusan data berarti ketidakpastian yang diperkirakan berdasarkan nilai di luar rentang data yang diketahui sehingga menjadi asumsi yang tidak pasti. Sehingga peneterusan data harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Kemudian yang kedua yaitu apa itu pengukuran tendensi sentral. Pengukuran tendensi sentral adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menentukan titik pusat atau nilai rata-rata dari sebuah kumpulan data. Biasanya dalam statistik, pengukuran tendensi sentral mencakup penggunaan 3 nilai utama, yaitu mean, median, dan modus. Pengukuran tendensi sentral ini dapat membantu untuk memahami karakteristik dari data yang telah kita kumpulkan. Dengan mengetahui nilai tendensi sentral, kita dapat memperoleh gambaran tentang nilai-nilai yang mewakili kumpulan data secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu apa itu implementasi atau seperti apa implementasi kuartil dan persentil berkelompok. Baik, pengertian kuartil. Secara umum, kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya. Maka sesudah disusun maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Maaf, saya ulangi. Kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak
sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan kembalinya disebut kuartil. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 n. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Metode yang digunakan adalah sebagaimana yang telah kita lakukan pada saat kita menghitung median. Hanya saja kalau median membagi seluruh distribusi data menjadi 2 bagian yang sama besar, maka kuartil membagi seluruh distribusi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian untuk cara mencari kuartil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu, adanya tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah perhitungan. Berikut langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menghitung rentangnya atau range-nya, kemudian jumlah kelas, dan yang keempat yaitu panjang kelas interval. Kuartil dalam data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu kuartil sama dengan B tambah P, yaitu tepi bawah interval kelas, dan juga P panjang kelas, berarti tepi bawah interval ditambah dengan panjang kelas interval. Kemudian I letak n atau banyak data per 4 kali n dikurang F K per F. F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas KI, kemudian dibagi dengan F kecil, yaitu frekuensi pada kelas KI. Kemudian pengertian persentil. Persentil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama, yang memiliki 99 bagian, dimulai dari PS1 sampai dengan PS99. Mencari persentil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dibuat susunan distribusi frekuensi untuk mempermudah perhitungan. Berikut langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu A. Menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menghitung rentang atau range-nya, kemudian menghitung jumlah kelasnya, kemudian panjang kelas intervalnya. Setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai persentil dengan rumus seperti berikut, yaitu PSI sama dengan atau persentilnya sama dengan B tambah P kurung kurawal, kemudian dalam kurung I per 100 dikali N dikurang F K per F kecil. Nah, keterangannya yaitu B-nya tepi bawah interval kelas PSI, B-nya itu batas bawah 0,5, P-nya panjang kelas interval, I-nya letak PSI, N-nya banyak data, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas PSI, kemudian F kecil frekuensi pada kelas PSI. Oke. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu jawaban, jelaskan cara pengukuran dispersi kemiringan dan kerentanan data standar definisi lanjutan. Jawaban. Pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau variasi penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai individu terhadap nilai pusatnya atau rata-rata. Jenis ukuran dispersi ada 4, yaitu jangkauan range, deviasi rata-rata, keterangan rata-rata varians, pangan baku, standar deviasi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Cynthia Dewi dan Widya.
Baik, sudah bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum dengan stambuk F5512022 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan jenis ukuran dispersi yang dimana ada 4, yaitu pertama jangkauan atau range, lalu kedua variansi rata-rata sama dengan simpangan rata varias, lalu ketiga simpangan baku sama dengan standar variansi. Selanjutnya range adalah jangkauan, adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Contohnya 10 pegawai Stikes Jombang, gaji masing-masing tiap bulannya dalam ribuan rupiah adalah 50, 75, 150, 170, 175, 190, 200, 400, 600, 700. Lalu berapa range gaji pegawai tersebut? Jawabannya, range-nya itu 700 dikurang 50. 700-nya itu berarti nilai terbesar dikurang nilai terkecil, sama dengan 650. Makin besar range-nya, maka makin bervariasi. Lalu kedua, variasi rata-rata. Variasi rata-rata itu nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Deviasi rata-rata tunggal yaitu DR sama dengan sigma 1X kurang X1 kali 1 per N sama dengan X sama dengan nilai individu, X1 sama dengan nilai rata-rata, lalu N yaitu jumlah data. Contohnya, tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Jawabannya X1 sama dengan dalam kurung 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5 yaitu 6. Kenapa bisa 6? X1-nya itu nilai rata-ratanya, nilai rata-rata, lalu kita bagi dari semua jumlah datanya tersebut yaitu 6. Lalu cara mencari deviasi rata-rata dapat menggunakan tabel bantu sebagai berikut. DR sama dengan 14 bagi 5 sama dengan 2,8. Kenapa bisa begitu? Deviasinya 4 tambah 3 tambah 0 tambah 2 tambah 5 sama dengan 14. Lalu dibagi data dari deviasi tersebut, yaitu datanya ada 5, menjadi 14 bagi 5 itu 2,8. Selanjutnya varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata nilai kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. Lalu varians sampel sama dengan S2, lalu varians populasi yaitu sigma 2. Varians data tunggal yaitu untuk sampel besar lebih dari 30, yaitu S2 sama dengan sigma dikali X kurang X1 kali 2 per N, yang dimana S2 itu varians, X1 X sama dengan nilai individu, lalu X1 sama dengan nilai rata-rata, dan terakhir N adalah jumlah data. Untuk sampel kecil yaitu N kurang atau sama dengan dari 30, itu S2 sama dengan sigma dalam kurung X1 X kurang X1 kali 20 per N kurang 1, yang dimana S2 yaitu varians, X sama dengan nilai individu, X1 sama dengan nilai rata-rata, lalu N adalah jumlah data. Contoh soalnya, tentukan varians data dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Yang mana jawabannya N sama dengan 5, N itu sama dengan nilai datanya kita,
lalu X1 sama dengan nilai rata-rata yang dimana 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Lalu kita bagi data yang tadi yaitu 5 sama dengan 6. Lalu selanjutnya kemiringan dan keruncingan data. Yang pertama, ukuran kemiringan. Adapun ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan suatu kelengkungan halus atau kurva dari suatu distribusi frekuensi. Lalu dapat pula dikatakan bahwa ukuran kemiringan adalah harga yang menunjukkan suatu jauh distribusi itu menyimpang dari simetris. Jika kita tinjau berdasarkan kemiringan, suatu kurva distribusi dapat dikelompok menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut, yaitu distribusi positif, distribusi simetris, lalu distribusi negatif. Dari hasil koefisien kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data atau baik dari data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Yaitu pertama, jika koefisien kemiringannya lebih dari 0, maka model distribusinya yaitu negatif. Jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka distribusinya simetris. Lalu terakhir, jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka model distribusinya yaitu positif. Untuk rumus-rumusnya, yaitu dalam pengukuran kemiringan suatu distribusi, data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain A. Menggunakan koefisien Pearson. 1. Data tunggal A sama dengan 1 dalam kurung S kurang modus per S. Lalu 2. Data berkelompok A sama dengan 3 dalam kurung X kurang median per S. Keterangannya, A itu sama dengan persen, X sama dengan rata-rata, mod sama dengan modus, med sama dengan median, lalu S itu sama dengan simpangan deviasi. Untuk menggunakan rumus momen, yaitu pertama data tunggal, yang dimana alfa pangkat 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3, X sigma dalam kurung xi per x pangkat 3. Lalu 2 data berkelompok alfa pangkat 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3 dikali sigma fi dalam kurung mi per x pangkat 3, yang mana keterangannya alfa pangkat 3 itu derajat kemiringan, lalu xi yaitu nilai data ke i, x sama dengan rata-rata hitung, fi sama dengan frekuensi kelas ke i, mi nilai titik tengah kelas ke i, lalu s simpangan baku, dan n banyaknya data. Menggunakan rumus Bowley, yang dimana alfa pangkat 3 sama dengan Q3 tambah Q1 kurang 2Q2 per Q pangkat 3 Q pangkat 3 kurang Q1. Keterangannya yaitu alfa pangkat 3 yaitu derajat kemiringan, lalu Q1 sama dengan kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, dan Q3 yaitu kuartil ketiga. Gunakan grafik kemiringan. Grafik kemiringan itu kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu A. Simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, modus, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik. Sama dengan modus, sama dengan median, sama dengan rata-rata. Lalu untuk miring ke kanan, yaitu mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar, yaitu dimana modus
kurang dari median, lalu kurang dari nilai rata-rata. Lalu miring ke kiri yaitu mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil, yang dimana modus lebih besar daripada median, lalu median lebih besar daripada nilai rata-rata. Yang selanjutnya, ukuran keruncingan atau kurtosil. Selain kemiringan, kita perlu juga mengetahui keruncingan atau kelancipan atau kurtosis suatu distribusi. Kurtosis atau Piketnis dari suatu distribusi adalah derajat kelancipan dari distribusi tersebut dibandingkan terhadap distribusi normal atau kurva normal. Ditinjau dari segi kelancipannya, suatu distribusi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu leptokurtik, platikurtik, dan terakhir mesokurtik. Pertama yaitu jika suatu distribusi atau kurva lebih landai atau lebih tumpul dibandingkan terhadap kurva normal, distribusinya disebut platikurtis. 2. Jika suatu distribusi atau kurva normal, distribusinya disebut mesokurtis. Lalu terakhir, jika suatu distribusi atau kurva lebih lancip atau lebih ramping dibandingkan terhadap kurva normal, distribusinya disebut leptokurtik. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Terima kasih. Rumus keruncingan yaitu K sama dengan 1/2 atau dalam kurung Q3 kurang Q1 atau P90 kurang P10. Keterangan, Q1 itu adalah kuartil ke-1, sedang Q2 kuartil ke-3, P10 persentil ke-10, P90 persentil ke-90. Dari hasil koefisien kurtosis di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, yaitu 1. Jika koefisien kurtosisnya kurang dari 0,263 dalam kurung, berarti kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platikurtis. 2. Jika koefisiennya kurtosisnya sama dengan 0,263 dalam kurung sama dengan 0,263, maka distribusinya adalah mesokurtis. 3. Jika koefisiennya kurtosisnya lebih dari 0,263 dalam kurung lebih dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtis. 5. Apa itu statistika dan apa itu skala pengukuran? Statistika adalah sebuah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan. Dalam pengertian lain, statistik berarti kumpulan hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel, atau semacamnya. Statistika dibagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif membahas bagaimana data dapat digambarkan dan dideskripsikan atau disimpulkan, baik secara numerik maupun variabel, untuk mendapat gambaran sekilas tentang data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan mempunyai makna. Sedangkan statistika inferensial membahas pemodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang dapat, contohnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa yang akan datang atau dalam kurung estimasi atau prediksi, dan membuat permodelan perhubungan dalam kurung korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu. Jenis data dalam statistik. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara 2 titik pada skala yang sudah diketahui. Contoh,
IPK mahasiswa intervalnya 0 hingga 4. Usia produktif interval 15 tahun hingga 55 tahun. Suhu udara dalam Celcius interval 0 hingga 100 derajat. Data rasio yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Contoh, presentasi jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2000. Presentasi penduduk miskin di Sumatera Utara. Dan terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantifikasi agar dapat diproses. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk kategori. Contoh statistika. Yang pertama itu adalah perhitungan nilai ujian nasional rata-rata di suatu wilayah. 2. Pengolahan data perekonomian di suatu wilayah untuk menentukan tingkat kemiskinan. 3. Perhitungan rata-rata tingkatan usia penduduk di suatu wilayah. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Jenis-jenis skala pengukuran. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala ordinal lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lama-lama bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan, yaitu skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Contoh skala pengukuran. Contoh skala nominal yaitu agama, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. 2. Warna kulit, hitam, sawo matang, putih, dan kuning. 3. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Contoh skala ordinal. Yang pertama saat mengukur ranking di kelas. 2. Mengukur dan klasifikasi tingkat ekonomi masyarakat. Contoh skala interval. Misal di kota A suhu 15 derajat Celcius, sedangkan di kota B 20 derajat Celcius. Ada interval yang tetap, tapi tidak bisa dikatakan kota B panasnya sekian kali kota A, karena derajat Celcius tak punya nol absolut. Contoh skala rasio, yaitu pengukuran berat badan, kedua pengukuran usia, ketiga pengukuran tinggi. Sekian dari penjelasan kelompok 8. Saya perwakilan dari kelompok 8, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan pengucapan atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.